Shalom Ibu kasih Tuhan dimanapun kau berada, puji nama Tuhan. Shalom, selamat datang di ibadah PA Wanita Online Service Gereja JKI SABC. Kita mengucap syukur bulan ini bulan Desember kita akan menyambut Natal. Kita bersuka cita, mari kita sambut ibadah kita bersuka cita bagi Tuhan. Mari kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus. Haleluya. Yeah. Rayakan Yesus, rayakan, mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Karena Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita, Tuhan kita. Come on, yeah. Mari berkasih Tuhan bersama dengan sukacita katakan rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, karena Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan kelahiran, katakan rayakan. Yeah, come on. Rayakan Yesus, rayakan, oh rayakan. Rayakan Yesus, rayakan, oh lebih lagi katakan rayakan Yesus, rayakan. Oh mari rayakan dengan sukacita lebih lagi kuat. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Yesus lahir. Mari rayakan, marilah rayakan kelahiran. Sekali lagi katakan Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir, Yesus lahir. Mari kita rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi marilah rayakan, katakan lagi, marilah rayakan kelahiran Yesus, kelahiran Tuhan kita. Wow. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita, Ibu kasih Tuhan, untuk masuki hadirat Tuhan. Mari satukan hati, mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan Allah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, Engkau Allah kami yang baik. Engkau rela Tuhan datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba Tuhan, untuk berikan hidup-Mu Tuhan bagi setiap kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami tahu Tuhan apa yang kami miliki tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan kami bawa hati setiap kami Tuhan untuk memuji meninggikan Allah kami yang kudus.
Yesus. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagimu. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir. Dimanapun kami berada pada saat hari ini, kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami. Karena segala pujian, kemuliaan hanya bagimu Allah kami yang kudus Tuhan. Terimalah setiap pujian sembah kami Tuhan. Penuhi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji demi tatamu, sembah dan puji demi tatamu, sembah dan puji demi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Engkau Tuhan Raja kami. Kembali lebih suruh lagi dengan pujian, katakan Yesus Engkau kami puja. Yesus kami puja, kami sembah Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, Berdiri di tengah kami, ditinggikan dari sembah dan puji, sembah dan puji demi tatamu, sembah dan puji demi tatamu, sembah dan puji. sembah dan puji demi tatamu. Yesus Tuhan adalah, lebih lagi sembah dan puji, sembah dan puji demi tatamu, sembah dan puji demi tatamu, sembah dan puji demi tatamu. Yesus Tuhan adalah, lebih semula lagi, buka hatimu bagi Dia. Sembah dan puji demi tatamu, angkat suaramu dan sembah Dia. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji demi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kau Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia. Engkau Tuhan dan Raja kami Yesus. Mari sembah Dia. Angkat suaramu bagi Tuhan.
segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Ini hati kami, anak domba Allah yang mulia. Oh, sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Raja segala raja. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan semua pemirsa yang di rumah. Terima kasih pada sore hari ini karena masih diberi kesempatan buat kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kesempatan Kau berikan buat kami pada hari ini Tuhan Yesus. Karena kami masih bisa Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, hanya Engkau-lah Tuhan Yesus sumber jawaban bagi hidup kami ya Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kiranya Tuhan Yesus firman-Mu ini boleh Tuhan bermanfaat, berguna untuk kehidupan kami semua yang ada di sini maupun yang semua pemirsa yang di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami hari ini. Pada sore hari ini hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih dan semua pemirsa yang di rumah, pada saat ini kita sama-sama belajar. Saya beri judul ujian iman. Mungkin sering kita dengar ujian ya, dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam sekolah kita sering menghadapi ujian. Contohnya di sekolah, kalau kita mau SMP tentu kita harus lulus dulu ujian SD. Dan kalau mau SMA tentu harus lulus dulu ujian SMP dan seterusnya. Dan ujian sangat penting untuk menentukan kualitas daripada hidup kita atau dalam pendidikan, untuk menentukan kualitas pendidikan kita. Jadi setelah ujian tentu kita tahu akan mendapat ijazah. Ijazah itu yang kita dapat, jadi ada hadiah atau ada piala gitu ya. Jadi dari ujian itu kita mendapatkan manfaat. Begitu juga dalam kehidupan kekristenan juga pasti ada ujian. Contohnya bisa kita lihat dari Bapak kita, Bapak Abraham ya, yaitu yang dihormati 3 agama besar di dunia, agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, dan sangat menghormati itu Bapak orang beriman, yaitu Bapak Abraham, kalau saudara kita bilang Nabi Ibrahim. Coba kita lihat dulu di Kejadian 22 ayat 1 sampai 3 dan selanjutnya 9 sampai 12. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana kelilingnya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 9 sampai 12. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kawai api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar bagaimana Bapak Abraham diuji. Kita tahu bahwa Bapak Abraham telah sangat lama merindukan anak dan mungkin dia dari pertama nikah mungkin sampai dia umur 75 dia sangat mendambakan anak. Tetapi belum dikasih Tuhan. Tetapi kurang lebih pada umur 75 tahun Abraham mendapat janji dari Tuhan bahwa Tuhan berfirman bahwa Abraham akan mendapatkan anak. Tetapi itu baru sebatas janji. Dan kita semua tahu juga bahwa Sarah juga mandul, tidak bisa melahirkan. Jadi sejak dari mungkin menikah sampai 75 udah mengharapkan anak. Terus datang janji waktu umur 75. Tetapi Tuhan baru menggenapi janjinya pada waktu Abraham berumur 100 tahun. Jadi boleh kita tahu ya bagaimana Abraham sangat lama untuk mendapatkan anak itu. Dan pada umur 100 tahun Abraham pun dikasih Tuhan anak yang namanya Ishak. Jadi boleh kita bayangkan ya bagaimana kalau kita dapat berkat yang sudah lama kita rindukan. Jadi mungkin hatinya sangat begitu senang melihat berkat ini atau anak ini ya. Dan sewaktu Ishak lahir, Abraham pun membuat pesta besar karena begitu senangnya Abraham. Jadi mungkin ya setelah anak ini lahir mungkin Abraham selalu dekat sama anaknya yang lahir ini. Mungkin dari pagi, siang, malam mungkin selalu dekat sama anaknya, mungkin selalu fokus kepada dia. Makanya di situ saya mungkin menurut pendapat saya Tuhan ngelihat lah ya. Ini fokusnya Abraham kira-kira ke siapa nih gitu kan. Makanya datanglah ujiannya itu tadi itu. Dan akhirnya pun Abraham pun diuji. Dan dia suruh kalau kata kasarnya ngebunuh. Zaman dahulu kan korban ya. Korban dulu zaman dulu itu korbannya itu kambing, sapi atau burung. Jadi belum pernah yang namanya itu dalam sejarah Kristen namanya korban manusia ya. Belum pernah itu. Hanya satu. Itu juga penuh untuk korban untuk menebus dosa manusia Tuhan Yesus. Dan selain itu tidak ada. Jadi korban itu hanya dari binatang. Dan akhirnya pun Abraham dari bacaan firman Tuhan hari ini dia pun lolos. Dan sewaktu dia bawa anaknya itu ke Gunung Moria, memang dia serius orangnya. Dia betul-betul taat 100% kepada Tuhan. Dan setelah diikat, api udah mulai ditaruh di bawah, udah mungkin siap untuk ini ya, udah kasih kayu segala macam. Dan dia pun ambil pisau untuk membunuh anaknya yang tunggal itu. Tetapi sewaktu tangannya mau nyampe dan firman Tuhan mengatakan langsung ditahan. Akhirnya anaknya pun tidak jadi dibunuh. Jadi kalau misalnya seandainya malaikat Tuhan gak datang, itu pasti dibunuh. Sebab Abraham percaya bahwa Tuhan mampu membangkitkan dari yang mati jadi hidup bisa. Abraham sangat percaya. Dan firman Tuhan ini sepertinya kalau ngebaca gampang ya, sangat gampang bacanya. Sepertinya gak ada masalah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ini sangat sulit. Apalagi untuk untuk membunuh anak sendiri, sangat sulit ini. Jadi di sini pernah waktu saya dulu di Malaysia dulu. Jadi pernah di sana itu ada suatu keluarga, jadi mereka sangat miskin. Jadi ini masalah berkat ya, berkat keuangan. Mereka sangat miskin. Dan pada waktu itu mereka sangat rajin beribadah. Rajin ke gereja, rajin doa syafaat,
rajin doa keluarga, rajin juga doa fajar. Pokoknya ada kebaktian, ada KKR selalu ikut. Dan dia punya permasalahan, masalah ekonomi. Dan akhirnya pun ibu pendeta ini mendoakan keluarga ini supaya diberkati. Dan si keluarga ini bilang supaya dapat kerjaan yang bagus, gaji yang besar, dan nanti supaya bisa beli mobil untuk menjemput jemaat-jemaat yang miskin, yang tidak punya kendaraan. Itulah dulu janjinya. Dan setelah dilihat sama ibu pendeta ini bahwa betul-betul mereka serius, akhirnya didoakanlah. Dan puji Tuhan, mereka pun dapat kerja di Petronas, yaitu perusahaan minyak Malaysia. Yang tadinya mereka pegang seringgit 2 ringgit, akhirnya pun mereka dapat gaji 4.000 5.000 ringgit. Itu sangat luar biasa itu pada tahun 1998 gitu ya, tahun 98 itu sangat besar itu. Dan tetapi akhirnya apa yang terjadi? Jadi sewaktu mereka dapat berkat, emang sih masih katanya sih masih waktu pertama itu waktu mereka punya mobil itu masih datang ke gereja. Tetapi itulah terakhir mereka ke gereja. Dan selanjutnya mereka tidak mau gereja lagi dan mereka sibuk dengan berkat yang mereka dapat. Jadi mereka tidak benar, tidak jadi untuk menjemput jemaat. Jadi mereka tiap minggu itu jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan rekreasi tiap minggu. Minggu ini ke pantai A, minggu berikutnya ke pantai B, berikutnya ke rekreasi sana gitu. Jadi tiap minggu mereka jalan-jalan, tidak pernah lagi ke gereja lagi mereka. Dan akhirnya pun mereka dengar-dengar kabar yang terakhir itu udah mau cerai. Sebab mereka itu lebih mengasihi berkat yang Tuhan beri daripada si pemberi berkat tersebut. Dan selanjutnya juga sering saya mendengar para hamba Tuhan ya, ada beberapa lah ya hamba Tuhan, dan juga sering saya dengar juga khotbah di TV gitu ya. Jadi banyak mengeluh bahwa bahkan ada satu ibu pendeta menyesal gitu loh. Menyesal dia mendoakan suatu keluarga yang tadinya mereka itu sama seperti tadi. Ini di Jawa ini. Mereka sangat rajin berdoa, rajin beribadah, rajin doa syafaat, dua keluarga rajin, dua fajar lain, rajin semua pokoknya lah. Ikut pelayanan kemana-mana. Sebab mereka memang mereka belum punya anak. Mereka udah kawin berapa tahun gitu ya. Mungkin berapa puluh tahun mereka belum punya anak. Akhirnya setelah ibu lihat bahwa mereka sangat serius dalam pelayanan, akhirnya ibu ini pun mendoakan keluarga tersebut. Dan pada akhirnya mereka pun dapat anak dari Tuhan. Mereka sangat senang, luar biasa mereka itu. Mereka sangat gembira. Dan setelah anaknya lahir, memang mereka datang lagi ke gereja, yaitu untuk menyerahkan anaknya, penyerahan anak. Tetapi ibu-ibu yang terkasih, itulah terakhir mereka ke gereja. Dan selanjutnya mereka tidak pernah ke gereja. Mereka sibuk untuk memamerkan anaknya ini. Oh, saya punya anak. Ternyata saya normal. Ternyata saya bisa punya anak. Dan mereka mungkin pulang kampung untuk menceritakan bahwa mereka udah punya anak, punya berkat dan sebagainya. Jadi mereka itu tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi menyembah Tuhan. Jadi mereka fokus, jadi mereka cintanya, kasihnya ternyata berpaling kepada anaknya yang baru lahir ini. Dan mungkin semua yang di sini mungkin sering dengar cerita tersebut ya. Bagaimana sewaktu belum diberkati sangat rajin ke gereja, sangat rajin memuji Tuhan, ikut pelayanan kemana-mana. Tetapi setelah Tuhan berkati, mereka lupa sama pemberi berkat, mereka lupa sama Tuhan, dan mereka pun terhilang. Dan kita lihat tadi bagaimana ujian iman tadi itu bagaimana Abraham lulus dalam ujian, dan sebagai akibatnya dia pun dijuluki Bapak orang percaya. Jadi sangat diberkati. Dia sangat diberkati berlimpah-limpah, berkat rohani maupun berkat jasmani. Bahkan seluruh bumi akan mendapat karena dia. Jadi ibu-ibu yang terkasih,
Jadi mungkin kita berpikir gini ya, kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan besar ya, contohnya misalnya Maurice Cerullo. Ya, kita mungkin tahu ya, pendeta besar dari luar negeri, Maurice Cerullo. Jadi kalau kita dengar, dia kalau nunjuk hotel gitu ya, misalnya dia nunjuk hotel Hilton misalnya, sekali nunjuk doang gini itu milik saya, itu dapat saya beli gitu loh. Memang langsung kejadian, memang bisa. Tetapi kita jangan lihat di situnya. Jadi kita harus lihat dulu dari awal-awal di pelayanan, bagaimana ujiannya, bagaimana pelayanannya dari kampung ke kampung mungkin, bagaimana pelayanannya dulu dari satu negara ke negara lain. Sekarang mungkin kita ngelihat enak, bagaimana imannya sangat luar biasa. Jadi ujian iman sangat penting untuk membuktikan iman kita itu kepada Yesus atau kepada berkat yang diberikan Tuhan Yesus. Itu sangat penting. Jadi menurut pendapat saya, ujian sangat penting untuk menentukan kualitas iman kita. Dalam dunia juga sangat penting. Pernah saya dengar cerita dari ini ceramahnya Pak Luhut, itu menteri kita ya. Jadi ceritanya di Morataya, di bagian Indonesia Timur sana itu. Bagaimana perusahaan di sana itu, jadi karyawan di sana itu banyak dari luar gitu loh. Sementara orang setempat juga banyak yang lulus STM SMA gitu. Ternyata kenapa? Ternyata ijazah SMA-nya atau STM-nya itu tidak sesuai dengan itunya gitu, kemampuannya. Jadi katanya di sana itu, jadi walaupun mereka lulus SMA gitu, STM ya, jadi mereka masih kurang sesuai lah. Contohnya 7 kali 7, 77. 6 kali 6, 66. Padahal itu lulus SMA. Jadi makanya perusahaan perusahaan asing itu belum bisa menerima kualitas seperti itu. Jadi kita tahu kan ya, kalau udah lulus STM atau SMA itu udah pasti bisa lah kalau hanya berkeliling seperti itu. Jadi memang ujian ada ya. Di dunia, kita tahu di dunia ini banyak ujian. Jadi dengan ujian itu dia mendapatkan ijazah, mendapatkan ya berkat. Contohnya kalau lulusan luar negeri misalnya, contohnya lulusan Harvard atau lulusan Columbia University. Jadi mereka itu kalau pulang ke Indonesia tidak sedikit langsung jadi bos di Telkomsel atau bos di Pertamina atau jadi di kementerian, karena memang mereka itu memang itu ujiannya memang agak sulit. Contohnya untuk kita menjadi direktur Pertamina, sangat sulit itu. Bukan hanya di tes presiden, mungkin DPR juga tes juga. Jadi sangat sulit. Jadi semakin sulit ujiannya itu semakin besar juga apanya itu, keuntungannya juga. Semakin banyak berkatnya. Sama juga dengan Bapak kita Abraham. Jadi ujiannya sangat berat ya. Saya rasa belum pernah saya dengar ya ujian seperti itu di jemaat zaman sekarang ini ya. Bagaimana Tuhan minta anaknya untuk dibunuh. Tapi sekarang ini bisa kita lihat dalam kekristenan sekarang ini ya. Jadi jangankan nggak usah lah untuk membunuh anak. Kadang mereka itu ditegur aja di gereja, mereka nggak gereja lagi. Dia bilang emangnya itu doang gereja di sini, banyak gereja kok. Gitu. Jadi nggak bisa ditegur, langsung pindah gereja. Mungkin dia nggak dikasih senyum juga, nggak gereja lagi. Dan bisa kita lihat bahwa segitulah batas iman dia itu. Apalagi sampai ya yang berat-berat ya. Jadi ada penginjil dari Jawa diutus ke sana di gereja sana itu, ke bagian Afrika sana ya. Jadi waktu mereka sana pelayanan, pas mereka itu di Somalia itu, pas mereka di Somalia ketemulah sama apa namanya itu, teroris di sana itu. Jadi waktu mereka ketemu langsunglah ditanya ini para penginjil dari Indonesia ya, langsung bawa itu senjata
AK-47 langsung ditudungkan ke kepalanya itu. Kamu Kristen apa ini gitu loh. Jadi itu hati-hati itu. Kalau kita yang salah jawab bisa mati kita. Bagaimana ujiannya sangat berat di sana itu. Dan dia minta dari Tuhan, dia minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana Tuhan? Ini senjata AK-47 dari kepala saya nih, bisa bentar lagi bisa pecah di kepala. Tapi karena dia punya hikmat, jadi bisa dengar suara Tuhan, dia langsung bentak itu orang itu. Kamu menghina saya, menghina Indonesia, negara muslim terbesar di dunia. Dibentak ini teroris ini, langsung dia ketakutan. Sudah mereka pergi, dia langsung pergi, sebab itu kan harus hati-hati betul itu. Jadi bisa dikatakan kalau udah seperti itu ujiannya udah termasuk berat itu. Tapi saya percaya kalau udah seperti itu udah jelas-jelas itu bahwa dia sangat mengasihi Tuhan. Jadi ujian iman sangat penting supaya kita tidak gampang dipermainkan oleh si iblis. Jadi sangat penting itu ujian iman. Dan bisa kita juga dilihat bagaimana supaya iman kita bertumbuh. Kita buka dulu di 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 11 sampai 12. 2 Timotius 3 ayat 11 sampai 12 ya. Nanti ayat 15 sampai 16. Yang 11-12 dulu. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 15 sampai 16. Yang kedua, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di sini ada 2 poin ya. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Yang pertama adalah harus siap menderita aniaya karena Tuhan Yesus. Yang kedua dalam pembacaan firman Tuhan. Jadi ada 2 poin di sini nih. Bagaimana supaya iman bertumbuh? Dan nanti sudah bertumbuh baru pasti akan diuji. Dan yang paling mudah memang itu. Tapi banyak kita salah milih ya, banyak kita malas. Sebenarnya paling mudah itu yang kedua itu. Yaitu kalau iman kita pengen bertumbuh, pengen kuat, pengen tahan uji, ada pilihan yang gampang, yaitu membaca firman Tuhan setiap hari. Tapi boleh kita lihat ya, contohnya saudara saya, boleh dikatakan hampir tidak ada saudara saya itu yang baca firman tiap hari, ya paling hari Minggu aja. Mungkin saya doang kali yang baca firman tiap hari. Yang abang-abang saya masih jumlah mungkin harus banyak diduakan. Jadi mereka itu masih belum. Jadi mereka menganggap firman Tuhan cukup hari Minggu aja. Hari biasa itu untuk bekerja. Hari Minggu baru itu bawa Alkitab. Itu juga paling seayat 2 ayat waktu pendeta membawa firman Tuhan. Jadi kalau seperti itu bagaimana iman kita mau bertumbuh? 1 minggu hanya baca 1 ayat 2 ayat. Jadi harus tiap hari baca firman Tuhan. Terus yang keduanya tadi yang agak berat, yaitu hidup menderita karena Tuhan Yesus. Jadi setelah tadi kita lihat bagaimana tadi ujian iman, mungkin ibu-ibu atau saudara yang terkasih mungkin mau mungkin bertanya gitu ya. Terus mungkin Pak Jala masalah iman, memang Pak Jala pernah diuji enggak gitu ya.
Jadi jangan hanya misalnya ngomong doang ya, hanya di bibir doang gitu kan. Hanya di bibir, oh ngomong iman, 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 ujian iman, itu pernah ngalamin enggak gitu loh. Jadi saya ada kesaksian sedikit ya Bu Ibu ya, bagaimana untuk menguatkan firman ini, bagaimana ujian iman itu sangat penting supaya kita tetap kokoh, tetap kuat sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Jadi begini saudara ibu-ibu ya, jadi saya berangkat ke Malaysia dulu itu karena dulu pernah saya kesaksian di sini ya. Dulu saya pernah ke Malaysia itu karena di Indonesia saya sakitan dan dokter bilang bahwa penyakit saya nggak bisa disembuhkan gitulah. Jadi karena saya juga percaya sama kata dokter, akhirnya iyalah, mungkin umur saya juga nggak lama lagi, udahlah saya pergi ke Malaysia aja. Saya ngelamar jadi TKI. Dan singkat cerita, setelah saya di sana di Malaysia, saya nyari karena udah sakit gitu ya, penyakitan gitu ya, saya nyari gereja. Dan setelah begitu susah nyari gereja di sana yang bahasa Melayu ya, akhirnya kurang lebih mungkin 6 bulan saya ketemulah gereja bahasa Melayu namanya SIB, Sidang Injil Borneo di Sibu di Malaysia Timur. Jadi singkat cerita, saya ketemulah gereja di sana itu. Jadi setelah 1 tahun ikut Tuhan Yesus, dan memang waktu di Indonesia itu memang saya itu enggak, boleh dikatakan enggak begitu enggak begitu fanatik lah. Jadi ya Tuhan ya, dunia gitu ya. Jadi saya belum bertobat lah. Jadi hanya percaya dari keturunan aja gitu. Jadi Kristen keturunan. Jadi setelah saya sakit itu baru mencari Tuhan karena situasi gitu ya. Karena mungkin sebab teman-teman saya udah banyak meninggal juga ya karena kebanyakan minum. Jadi singkat cerita, saya di sana itu setelah saya 1 tahun beribadah di gereja itu, saya mulai merasa enak gitu loh. Saya merasa enak, roh kita tenang, jiwa kita tenang, dan juga kesehatan saya juga udah mulai membaik gitulah. Tapi belum sembuh 100%. Tapi udah mulai baikan. Jadi saya berpikir gini loh, ini Tuhan Yesus ini layak dipertimbangkan ini. Ini Tuhan Yesus layak dihitunglah itu. Itu Tuhan Yesus ini layak ini dipercaya nih. Dan pada akhirnya saya ngambil keputusan, saya mau ikut Tuhan Yesus 100%. Saya akan ke gereja tiap hari Minggu gitu loh. Jadi setelah 1 tahun saya ngambil keputusan, saya mau ikut Yesus 100%. Apapun yang terjadi, saya ucapan gitu ya, di hati juga saya bilang juga gitu. Saya akan mau akan ikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Sebab saya merasa udah ada perubahan gitu loh. Setelah setahun saya beribadah itu saya ada perubahan. Jiwa mulai tenang dan juga kesehatan udah mulai membaik. Tetapi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan juga pemirsa yang di rumah, tidak lama, kurang lebih mungkin 2 minggu ya, 2 minggu atau mungkin 3 minggu setelah saya ambil keputusan, iblis enggak tinggal diam. Dia tahu kali ya, dia tahu bahwa saya ambil keputusan saya ikut Tuhan Yesus. Iblis enggak tinggal diam. Akhirnya iblis gimana? Iblis pakai bos saya yang punya perusahaan. Jadi selama saya kerja di sana itu, udah setahun kerja di sana itu, tidak pernah dia datang hari Minggu ke pabrik. Tapi tumben-tumbennya hari itu dia datang ke pabrik. Dan si bos saya ini ateis, jadi tidak punya agama. Dan setelah datang ke pabrik, dilihatlah kan karyawannya ini ya, ini kok gak ada tuh orang, ini si Homeng kemana katanya. Teman saya waktu itu dari Jawa, dari Lampung juga, bukan satu iman ya, bilang pergi bos, pergi ke gereja katanya. Pas kebetulan juga waktu itu mesinnya rusak. Jadi udah saya nggak datang kerja karena ke gereja, mesin juga rusak. Udah langsung kata dia ngamuk-ngamuk dia itu. Emangnya ini punya nenek moyang dia apa gimana gitu loh. Kenapa dia ngatur gitu. Jadi biasanya bos ini kalau datang ke pabrik paling 10 menit di pabrik. Tapi hari Minggu itu dia tunggu saya tuh. Sampai saya pulang. Saya berangkat waktu itu malam Minggu ya. Saya pulang-pulang itu jam-jam 4 sore atau jam 5 sore. Ditungguin saya di situ.
Dia datang siang sampai sore tungguin saya di situ. Di pabrik itu. Udah di sini. Dari mana, Bing? Katanya. Ke gereja, bos. Apain? Ya, saya pengikut Tuhan, bos. Habis saya dimaki-maki waktu itu. Maki-maki saya itu. Emang ini punya nenek moyang lo ini? Dalam bahasa Arab, habis saya dimaki-maki itu. Emang ini perusahaan kamu? Yang ngatur siapa di sini? Ini perusahaan saya. Tapi saya kan, bos, harus memuji Tuhan. Habis saya dimaki-maki itu. Apa itu Tuhan? Saya nggak percaya Tuhan. Hari itu habis dimarah-marahin saya waktu itu. Dan bukan hanya itu aja. Hari Minggu berikutnya saya ke gereja lagi. Dia mungkin sengaja juga datang lagi dia ke situ. Hari Minggunya datang lagi dia di situ. Saya ke gereja lagi. Ya udah. Tambah parah lagi di situ. Jadi dia pikir saya itu kayak berani amat gitu ya. Kok nggak kapok-kapok udah kemarin dimaki-maki. Saya ke gereja lagi. Iya dimarah lagi waktu itu. Dimaki-maki lagi. Ketiga juga sama juga. Oh, hati dia marah besar dia itu. Ya kalau mau kerja di sini ikut aturan saya. Kalau nggak kerja udah keluar gitu. Tapi masalahnya waktu saya kerja di perusahaan ini, waktu itu visa saya itu jadi izin kerja itu habis. Jadi si bos ini, bos saya yang baru ini, dia mau memperpanjang visa kerja saya, yaitu 2.000 ringgit. Tapi saya di sana baru kerja setahun, jadi kalau ganti rugi. Sementara saya nggak punya uang. Gaji cuma 300 ringgit pas buat makan doang di situ tuh. Jadi ibu-ibu dalam Tuhan Yesus, saya dari Malaysia nggak bawa uang. Saya bawa pulang dari Malaysia itu hanya percaya sama Tuhan Yesus. Di Malaysia saya ketemu Tuhan Yesus, maksudnya percaya sama Tuhan Yesus ya. Yakin gitu loh. Jadi saya bingung waktu itu. Jadi bukan hanya itu ya. Bukan hanya dimaki-maki saya itu dimarah-marahin. Dan bukan hanya dia doang. Teman-teman saya juga yang dari Cah juga sama juga musuhin saya juga. Jadi saya nggak ada yang ngebela gitu loh. Jadi bukan hanya itu aja. Jadi waktu itu saya dibawa jalan-jalan tuh, dibawa jalan-jalan ke pasar. Ditunjukkanlah semua teman-teman yang preman-preman semua di sana itu, yang badannya gede-gede itu. Itu teman saya semua itu. Kalau kamu macam-macam tinggal panggil aja saya itu. Itu semua preman itu punya saya semua. Badannya gede-gede itu. Kayak badannya siapa ya? Kayak Ade Rai gitulah. Gede-gede badannya itu. Ditunjukin saya ke saya semua orang teman-temannya itu. Itu teman saya semua itu. Kalau kamu macam-macam tinggal nyekek doang itu. Bukannya di situ, saya juga diancam mau dipenjara lah. Kalau kamu nanti saya ambil paspornya, permitnya, kamu akan dipenjara. Dalam hati saya ya, bukan hanya itu juga. Terakhir-terakhirnya karena saya tetap ke gereja, akhirnya bawa samurai dia itu. Dalam hati saya, ampun Tuhan, kok gini amat ya dalam hati saya. Sampai dibawa samurai itu di mobilnya itu. Tuh, samurai saya bawa itu. Kamu punya pilihan katanya gitu. Dalam hati saya, waktu itu saya agak kurus. Waktu itu timbangan saya itu kurang lebih 48 kilo. Jadi kurus kering saya itu. Kenapa dia harus bawa samurai gitu loh? Dia badannya gede. Harusnya yang saya bawa samurai juga dicek juga saya meninggal saya di situ. Tapi dia udah bawa teman-temannya gitu yang gede-gede, bawa samurai lagi. Dalam hati saya, ampun, kok gini amat dalam hati saya. Saya baru mau percaya kepada Tuhan, udah gini amat ujiannya gitu ya. Saya waktu itu kan belum ini ya, belum ini ya, masih bayi lah gitu ya, baru setahun ikut Tuhan. Kok ikut Tuhan gini amat ya? Kok sampai diancam, mau dipenjara lah, mau dicekek lah, mau dia bawa samurai lah. Itu samurai di mobil tuh, lihat tuh samurai. Saya lihat samurainya di sini, panjang banget samurainya itu. Aduh, ini kayaknya nih leher saya mau putus dalam hati saya. Tapi saya masa bodoh aja lah. Orang saya juga penyakitnya juga belum sembuh total ya. Ya kalau memang waktunya ya udahlah, saya pasrah aja. Tapi saya percaya gitu ya. Jadi saya percaya itu bahwa napas hidup kita tangan Tuhan. Jadi di sana saya kan nggak punya saudara di sana itu. Saya nggak punya saudara, tidak punya backing, tidak punya teman, tidak punya keluarga. Jadi kalau memang dia mau bunuh saya bisa aja. Di kantor juga saya nggak punya teman yang satu agama juga nggak punya. Beda kepercayaan. Jadi nggak ada yang ngebela saya waktu itu. Tapi saya percaya, saya pikir-pikir gitu ya. Kalau memang Tuhan itu nggak ada ya, saya udah dibunuh waktu itu. Tapi saya percaya malaikat ada kali ya, ada pasti ada lah. Kenapa dia nggak ngehajar saya gitu loh? Kenapa dia tidak hantam saya? Kenapa dia tidak memenjarakan saya? Padahal visa sama paspor dia pegang supaya kita nggak boleh kemana-mana kan, supaya tetap kerja di situ.
Jadi kalau kita misalnya kemana-mana, paspor nggak pegang, visa nggak pegang, kita di penjara memang. Dan setelah kurang lebih 6 bulan saya itu diintimidasi ya, akhirnya ambil keputusan lah. Waktu itu saya bawa koordinator gereja ke sana itu. Dan sebagai keputusannya itu ya, memang saya tetap mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana caranya, kata koordinator, bagaimana caranya si Hombeng ini bisa ibadah tapi bisa bekerja. Si bos bilang ini nggak boleh, harus punya pilihan. Kalau mau ikut kerja sama saya, jangan ke gereja, jangan ada Tuhan-Tuhanan gitu loh. Tapi kalau dia mau nggak kerja di sini, diganti uang saya itu yang 2.000 ringgit gitu loh. Saya nggak punya uang. Akhirnya ibu-ibu, ada satu iman ya, bukan gereja situ, tapi gereja lain. Dia mau ngutangin 1.000 ringgit dan si bos juga mau. Jadi waktu itu saya gantilah permit saya itu 1.000 ringgit dan paspornya saya ambil sama itunya ya, saya ambil dan dan ganti rugi lah saya itu. Tapi sebelum itu, sebelum paspor, sebelum saya punya uang ya, ada kejadian lucu waktu itu. Jadi waktu saya bawa ke sana koordinator itu, jadi setahu kenapa waktu itu paspor kami pegang gitu loh. Kami pegang paspor ini, biasanya jadi yang megang. Jadi kami bawa pulang lah ke gereja kan. Jadi mungkin dikirain si bos ini kami mau kabur gitu loh. Padahal bukan begitu maksudnya. Jadi kami mau mencari uang dulu buat bayar si bos ini 1.000 ringgit atau 2.000 ringgit untuk menebus paspor ini. Jadi dikirani kami itu mau kabur sama si bos ini. Jadi kami di jalan itu kejar-kejaran gitu loh, kayak sinetron gitu. Lucu amat itu. Jadi kami kejar-kejaran. Kami ngebut juga. Ternyata itu, mana paspornya katanya gitu. Kamu mau kabur ya katanya, kayak gitulah ya. Jadi, oh masalahnya di situ. Ternyata paspor itu tuh, sebelum ada uangnya, itu paspor yang dibawa gitu loh. Jadi kami kejar-kejaran di situ tuh. Aduh, dalam saya kok gini amat gitu ya. Kami dicegat itu tuh, dibelokin mobilnya itu, mobil kami tuh bawa carry, dia bawa mobil tap. Itu ya, ternyata itu, mana paspornya? Kamu berani-berani bawa paspor belum ada uang gitu loh. Akhirnya itu koordinator kasihlah paspor saya itu, dibawa dia pulang. Jadi kami nyari pinjaman dulu. Jadi puji Tuhan saya dapat pinjaman lah itu dari jemaat sebelah 1.000 ringgit. Tapi dengan syarat saya harus kerja di kebun itu 1 tahun. Luar biasa. Jadi saya paling nggak suka kerja di sawah, saya nggak suka kerja di kebun, saya nggak suka kerja gituan lah. Soalnya di kampung saya kan biasa kerja gituan. Jadi untuk ikut Tuhan Yesus memang ada harga dibayar gitu ya. Jadi udah saya diancam mau dibunuh lah, mau dipenjara. Terus harus kerja di kebun lagi tuh 1 tahun untuk bayar hutangin ini. Jadi saya kerja di kebun itu nggak ada gaji lah. Jadi 1.000 ringgit itu untuk bayar 1.000 ringgit harus kerja di kebun itu. Nyangkul biasa nyangkul, mupuk, petik sayur. Aduh lah waktu saya kok gini amat ya. Kok jauh-jauh ke luar negeri kerja di kebun. Jadi pengen ketawa saya itu. Kalau misalnya kerja kebun kan nggak usah jauh-jauh ke sana. Saya rasa di Serang juga banyak kebun, di Jawa banyak kebun, di Medan juga banyak kebun. Jadi begitu tadi kesaksian saya itu bagaimana untuk ikut Tuhan memang diuji memang gitu loh. Itu betul-betul serius enggak gitu loh. Tapi saya rasa ini hanya ujian kecil lah ya. Masih banyak juga hamba-hamba Tuhan ya. Lebih berat lagi ujiannya. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang di Cina ya, bagaimana banyak yang dibunuh, yang di Pakistan, yang di Suriah banyak leher yang putus ya. Jadi, tapi saya percaya memang bahwa napas hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi, bagaimana sampai hari ini saya masih tetap dan akan tetap percaya sama Tuhan Yesus. Sebab saya sudah tahu bahwa napas hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan sebagai penutup, dan mungkin sekarang ibu-ibu atau mungkin semua pemirsa bisa lihat saya di sini. Sekarang saya bisa lari-lari, bisa kerja, bisa olahraga. Itu berkat luar biasa itu. Bisa bekerja. Dulu sewaktu saya sakit itu nggak bisa olahraga, nggak bisa kerja juga. Kerja seminggu, sakit 3 minggu. Tapi dengan ujian itu saya dapat berkat. Jadi
Maksudnya setelah ujian itu bukan berarti nggak ada berkat. Sama tadi seperti orang-orang sekolah tadi kan, setelah mereka kuliah ada ijazah. Nah, itu saya juga sama. Setelah diuji ya dapat berkat. Saya dapat kesembuhan, dapat keselamatan, paling penting keselamatan ya. Ya kesembuhan bonus lah, dan juga dapat berkat keuangan. Dan saya percaya juga apapun yang kita inginkan, asalkan itu untuk memuliakan Tuhan, pasti akan dikabulkan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus boleh firman-Mu ini menjadi berkat setiap kami Bapa, sehingga hanya Tuhan dimuliakan melalui firman ini Tuhan. Terpuji-puji Tuhan. Hamba juga mau Tuhan supaya bukan hamba diberkati, bukan hanya hamba diberkati, tapi semua juga pemirsa diberkati Tuhan Bapa, sehingga mereka mengerti Bapa bahwa di balik ujian ada berkat melimpah. Terpuji-puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, sempurnakan doa kami Bapa. Kami laksanakan satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, Dialah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah beserta kita. Mari buka hati. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kembali katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Lebih sulit lagi, oh Kau kuatkan aku bertahan, Kaulah harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Sekali lagi, oh Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau Allah kami, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Ibu kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur bagi Tuhan. Ibu kasih Tuhan boleh memberikan persembahan syukur dengan cara yang pertama, dapat via transfer ke rekening Gereja JKI SABC dengan nomor rekening 5410242437, rekening BCA atas nama Andi A. Sebayang, atau juga dapat dengan cara scan barcode QR dengan mengikuti cara atau langkah seperti berikut ini. Shalom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan. Pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara. Lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas persembahan ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, salam.
Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Biar kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita melalui iman Bapak Abraham kita. Puji Tuhan, ibu-ibu yang kasih Tuhan, mari kita mau bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dimuliakan namamu Bapa. Pada sore hari ini kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah menerima sebagian daripada firman-Mu ya Allahku. Melalui hamba-Mu pada sore hari ini yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami di hari-hari ini ya Tuhan. Bapa, mari Engkau terus berkati hamba-Mu Pak Jalak pada sore hari ini bersama keluarganya, istri dan anak-anaknya. Bapak, Engkau berkati terus pekerjaannya ya Tuhan. Bahkan berikan hamba-Mu ini Tuhan kesehatan, ekstra kesehatan senantiasa Bapa. Sehingga hamba-Mu terus Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat melalui pelayanannya ya Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini kami mau datang menghampiri hadirat-Mu bersama-sama ibu-ibu yang kami kasihi pada sore hari ini ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur untuk gereja YKI SHBC ya Tuhan yang ada di kota Serang, Banten ini Tuhan. Kalau sampai saat ini boleh ada sebagaimana ada bersama Bapak Gembala kami, Bapak Andi Sabayang serta Ibu Endah bersama keluarganya, Lukas dan Rufanda ya Bapa. Kalau hamba-Mu ini boleh ada sebagaimana ada saat ini ya Tuhan. Semuanya karena oleh kebaikan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kalau gereja YKI SHBC ya Tuhan, di mana bulan memasuki bulan Desember ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Kalau kami boleh mulai ibadah Tuhan melalui live streaming ya Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh melalui Tuhan ibadah sore di Kopassus jam 4 sore ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan serta Ibu Gembala ya Tuhan. Biar Engkau terus pakai hamba-Mu ini suami istri Tuhan lebih heran lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di kota Serang Banten ini dan sekitarnya. Bahkan seluruh dimanapun hamba-Mu ini berada. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Engkau terus memberkati hamba-Mu ini, segala usahanya, segala bisnisnya ya Bapa. Engkau memberkati kesehatannya Bapa. Kami syukur untuk anaknya Lovanda ya Bapa. Yakin dan percaya Tuhan, dia boleh sehat, dia boleh ada di peliharaan Tuhan di dalam kehidupannya di masa muda ini ya Tuhan. Biarlah apa yang jadi visi misinya Tuhan kedua anaknya ini, Lukas dan Lovanda, biar kami semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Penyertaan Tuhan, pimpinan Roh Kudus senantiasa ada bersama anak-anak muda ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan anak-anak muda ini Lufwanda dan Lukas Bapa boleh menjadi saksi dimanapun anak-anak ini berada ya Tuhan Yesus. Biar memuliakan Engkau Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kami yang baik, Engkau telah memberkati Tuhan pelayanan-pelayanan pada sore hari ini, yaitu melalui Pak Ferry, melalui Nathan, Mbak Jala, begitu juga hamba-hamba Tuhan, tim musik, Engkau berkati semuanya Bapa. Bahkan seluruh anak-anak yang ada di kantor, Engkau tetap memberkati mereka. Biar apa yang jadi visi mereka, masa depan mereka, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar senantiasa mereka memuliakan Tuhan buat kehidupan di masa muda mereka ya Tuhan. Bahkan seluruh anak-anak muda yang ada di gereja YKI SHBC, biar terus diberikan ketegakan, keteguhan di dalam iman mereka ya Tuhan, seperti kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Seperti firman Tuhan, yaitu Imam Bapak Abraham, Bapak kami, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada setiap anak-anak muda memiliki iman yang teguh, yang kokoh, supaya mereka terus maju, terus semangat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Tidak ada putus semangat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terus berapi-api di dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Di mana bulan ini Tuhan kami gereja-gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan, kami sedang akan memasuki Tuhan
Tuhan, haleluya, merayakan Natal tahun 2020 ini Tuhan. Mungkin saat ini kami tidak bisa merayakan seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi satu hal kami Bapak, kami katakan Engkau baik, tetap baik apapun keadaan kami saat ini ya Bapak. Di mana saat ini Tuhan kami telah menghadapi sejarah-sejarah, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, sejarah ini ya Tuhan, yaitu Bapak, di mana saat ini ada COVID-19 ini Tuhan. Kami tetap mengatakan Engkau baik Bapak, Engkau baik Bapak yang baik, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh dahsyat, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Biarlah apapun saat ini yang kami hadapi, kami yakin dan percaya kalau sudah Engkau kehendak ya Bapak, apapun hari manapun saat ini Bapak, kalau Engkau sudah menghendaki Tuhan, sesuatu itu akan selesai. Biarlah semuanya Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, banyak Tuhan umat-umat Tuhan yang telah meneteskan air mata untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tahu Bapak, setiap tetesan air mata kami umat-umat Tuhan yang ada di negeri ini Tuhan, Kau tampung di keribat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui tetesan air mata kami ini Tuhan, bangsa dan negara kami dilawat Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan dilawat Tuhan. Kiranya Tuhan dengan lawatan-Mu Tuhan Yesus, untuk bangsa ini boleh ada damai. Di mana Tuhan Kau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menurun-turun di dunia ini Tuhan, untuk menjadi raja damai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Biar kiranya Tuhan di saat Engkau memberikan damai bangsa dan negara kami ini Tuhan, bangsa dan negara kami melimpah-limpah kemakmuran. Bangsa ini Tuhan diberkati melimpah-limpah ya Tuhan. Bapa, kami mohon kepadamu untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus, biar terus dipulihkan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Bapa, biar kiranya Tuhan melalui Tuhan pimpinan pemerintahan Bapak Jokowi ya Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan Pak Jokowi diberikan kekuatan teguh yang iman seperti Bapak Abraham ya Bapak. Karena yakin dan percaya dengan iman Pak Jokowi yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, pertolongan untuk bangsa dan negara kami ini. Rakyat boleh ada ketenangan, rakyat boleh ada kedamaian, rakyat boleh ada kemakmuran. Semuanya suku-suku bangsa, suku-suku bahasa, semuanya mereka diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kiranya Bapak, apa yang jadi visi misi Pak Jokowi tahun 2000 sampai 2004 ini, 2020 sampai 2004 ini, 2004 Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar setiap mereka ya Tuhan Yesus ada kesatuan persatuan untuk bangsa ini ya Tuhan Yesus. Di saat bangsa ini ada kesatuan persatuan ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dari negeri ini, dari kota sampai seganggang, sampai sekampung-kampung, bahkan sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok Bapa, semua Tuhan ada damai sejahtera di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan saat ini kami mau bawa daerah Papua saat ini ya Bapak. Bapak dilawat Tuhan daerah Papua sana ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya biar setiap saudara-saudara kami saat ini mereka yang sedang mengalami konflik Bapak secara fisik, kami yakin dan percaya mereka diberikan pelindungan daripada Tuhan. Mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan penghiburan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biar setiap orang-orang saudara-saudara kami yang tinggal di Papua sana Bapak, senantiasa mereka tetap mengucap syukur apapun saat ini yang mereka sedang dialami ya Tuhan Yesus. Bapak kami yang baik, terima kasih. Biar kiranya Tuhan saudara-saudara kami yang ada di Papua sana senantiasa diberkati, berikan apa yang mereka butuhkan, mereka perlukan Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama Tuhan yang dipermuliakan Bapak. Terima kasih buat setiap pemerintahan yang ada, dari pemerintahan yang tertinggi sampai pemerintahan yang sampai terendah sampai manapun, berikan mereka hikmat makrifat dari surgawi supaya mereka boleh mengerjakan Tuhan pemerintahan dengan kejujuran dan takut akan Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami bawa dalam doa bagi setiap kekasih-kekasih kami ya Tuhan. Saat ini mereka sedang mengalami Tuhan kena bencana banjir. Berikan mereka penghiburan, mereka pengharapan ya Tuhan. Mereka berada pengharapan hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Biar setiap mereka yang ninjau setiap tempat-tempat banjir supaya mereka diberikan kesehatan, mereka
mereka diberikan kekuatan. Biar setiap apapun yang mereka diberikan mereka ya Bapa, supaya itu menjadi kekuatan bagi mereka yang mengalami kena banjir gempa saat ini ya Tuhan Yesus. Nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami bawa dalam doa Tuhan, di mana sebentar lagi kami gereja-gereja-Mu akan merayakan Natal tahun 2020 ini Tuhan. Biar setiap apa yang sudah dikelola oleh gereja-gereja, biar kiranya Tuhan itu akan menurut kehendak-Mu. Biar senantiasa saat ini, apapun saat ini kami sedang menghadapi COVID-19, satu hal kami percaya, kuasa-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang lebih luar biasa, sehingga Tuhan gereja-gereja-Mu ini tetap merayakan kelahiran Tuhan Yesus tahun 2000, merayakan tahun 2020 ini ya Tuhan Yesus. Bahkan rencana gereja YKI SHBC Tuhan tanggal 25 Tuhan, tanggal 25 Bapak, apapun yang sudah diprogramkan oleh Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami Tuhan, Engkau yang memberkati rencana-rencana ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan bersatu, kami akan teguh, kami akan kuat, kami akan bergandengan tangan satu sama yang lain, kami akan satu saling mendoakan satu sama yang lain, biar akhirnya Tuhan terlaksana apa yang sudah dibuat visi misi Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami Tuhan. Semua koordinatornya ya Bapak, semua Bapak pimpinannya ya Bapak yang ada gereja YKI SHBC ini, bahkan senada yang di Salatiga Pak Adi Parudi Bapak, mereka diberkati semua, nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Yesus, cabang-cabangnya terus dibukakan, diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Jumat YKI SHBC diberikan kesehatan supaya mereka tidak sakit-sakitan, supaya mereka diberikan kelimpahan berkat, mereka tercukupi apa mereka butuhkan Bapak, apa yang mereka perlukan, biar nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami ucap syukur kepada Tuhan untuk Pasul Bapak yang telah setia Tuhan melayani Tuhan, melayani setiap datangan tentang kami umat-umat Tuhan untuk beribadah di Kopassus Bapak. Kami ucap syukur kepadamu Bapak, Engkau memberkati setiap Kopassus yang ada, dari pimpinannya sampai prajuritnya, bahkan setiap mereka yang tinggal di Kopassus, Bapak memberkati mereka, kesehatan mereka diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan Bapak setiap kami masuk ke Kopassus, biar kami senantiasa tetap taat apa yang sudah diprogram kami gereja YKI SHBC melalui komando-komando ini ya Tuhan Yesus, biar kami tetap akan taat, kami akan tetap mengikuti pelaturan-pelaturan yang ada, karena disitulah nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa dalam doa Bapak untuk kegiatan gereja besok sepanjang pagi, dari pagi sampai sore, bahkan streaming jam 10 gereja YKI SHBC melalui pelayanan ini Bapak. Engkau telah memberkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, begitu semua tim yang melayani besok dari jam 10 bahkan jam 4 sore akan dibuat di Kopassus pada jam 4 sore Bapak. Biar setiap kami jemaat yang hadir terus penuh sukacita, terus mengucap syukur, terus pada semangat, terus memuliakan Tuhan, terus mencari kerajaan Tuhan, terus mencari kehadiran Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi setiap rumah tangga demi rumah tangga, Engkau memberkati setiap mereka, suami istri memberkati, anak-anak mereka juga diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, terima kasih, segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Ini namanya doa permohonan kami, doa syafaat kami pada sore hari ini ibadah PA wanita, dan kami ucap syukur kalau pada saat ini masih ada ibu-ibu yang belum bisa mengikuti ibadah PA wanita melalui live streaming ini Bapak. Oh haleluya, biar kiranya Tuhan kami selalu ada kerinduan untuk memuji Engkau, kami tetap akan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi, segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Inilah doa permohonan kami, doa syafaat kami, doa ucapan syukur kami. Hanya satu nama, ya nama ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput engkau dan sadian awan. Haleluya, haleluya. Umat yang percaya mari kita katakan amin.
Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. I wanna wish you Merry Christmas. Yeah. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you, I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi, I wanna wish you. I wanna wish you Merry Christmas. Yeah. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Oh, I wanna wish you Merry Christmas. Yeah. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Oh, I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Yeah. Tuhan Yesus memberkati.